Menunggu Tuhan. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Mika 7:7. Manusia itu adalah makhluk yang hakikat adalah terbatas. Sampai mati pada usia tua pun tidak akan pernah mencapai keadaan yang sepenuhnya disebut hebat. Prestasi sebaik apapun tidak akan pernah membuat manusia bukan lagi manusia dan ia tetap akan diburu oleh kenyataan bahwa ia hanyalah manusia yang bisa berakhir. Menunggu-nunggu Tuhan adalah untuk memberikan pertolongan dan kesempurnaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mengharapkan Allah yang menyelamatkan adalah mengingatkan manusia akan hakikat yang bisa terancam oleh apa saja. Allah adalah pelindung yang abadi. Nilai keselamatan dari Allah sudah diberikan secara total. Allah mendengarkan aku adalah untuk mengingatkan manusia bahwa ia pada hakikat adalah umat yang seharusnya hidup dengan jujur, adil, dan setia sehingga ia akan didengarkan Allah. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Amsal 2:9. Bejana tanah liat. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. 2 Korintus 4:7. Sebagai manusia kita ini penuh kelemahan, tapi jika kita mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita, Ia sanggup mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Keberadaan kita tidak lebih dari bejana tanah liat yang mudah sekali retak, cacat, dan pecah, tapi bila kita benar-benar mempercayakan hidup ini kepada Tuhan Sang Penjunan, Dia akan membentuk kita sesuai dengan kehendak dari rencananya. Di dalam Alkitab banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang membangkitkan iman kita, di mana Tuhan dengan kuasa-Nya yang tak terbatas sanggup memakai orang-orang biasa, tidak sempurna, punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Kita ini memang penuh keterbatasan, namun yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dia tidak pernah bisa dibatasi oleh keterbatasan kita. Haleluya! Akuilah dengan jujur kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan dan tetaplah mengucap syukur apapun keadaan kita, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pukul 8:28. Dengan kelemahan yang ada kita diajar untuk bergantung kepada Tuhan, melekat kepadanya, dan tetap punya kerendahan hati. Hal ini mencegah kita untuk mengandalkan kekuatan sendiri dan menjadi sombong. Jangan sampai kita terus terintimidasi iblis yang selalu membesar-besarkan kelemahan kita, sebaliknya, lawanlah itu dengan memperkatakan firman Tuhan. Jika kita hanya terpaku pada kelemahan, hal-hal negatif atau kegagalan-kegagalan masa lalu, kita tidak akan pernah bisa maju. Milikilah tekad seperti Rasul Paulus, Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan. Filipi pukul 3:13. Pandanglah kepada kekuatan dan kebesaran Tuhan, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah.
Mazmur 86:10. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yohanes pukul 14:12. Semua menjadi kenyataan. Hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu, aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Yesaya 48:3. Setiap orang pasti memiliki impian dalam hidupnya, dan salah satu dari sekian impian itu adalah menjadi orang yang berhasil. Namun keberhasilan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba dari langit, bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau secara kebetulan, tapi melalui sebuah proses yang tidak singkat dan menuntut sebuah harga. Jika ingin berhasil, kita harus menetapkan prioritas dan sasaran yang hendak dituju, membuat keputusan dan pilihan hidup yang benar. Keputusan dan pilihan hidup kita hari ini akan menentukan seperti apa kita di kemudian hari. Rasul Paulus berkata, "Ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Filipi pukul 3:13-14. Ini memotivasi kita untuk mengerjakan segala sesuatu dengan semangat dan mempergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menasihati, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Efesus pukul 5:15-16. Kita pun harus mengisi dan memenuhi pikiran kita dengan hal-hal positif, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4:8. Sebab apa yang kita taruh dalam pikiran kita menentukan apa yang kita lakukan, dan yang kita lakukan menentukan yang kita hasilkan. Andalkan Tuhan dan libatkan Dia di setiap langkah hidup kita, maka Ia akan menuntun dan membimbing kita. Hanya karena campur tangan Tuhanlah semua yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Tidak ada istilah kebetulan bagi orang percaya. Bersama Tuhan, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8. Ilustrasi, perahu kayu dan lorong gelap. Seorang anak laki-laki diajak ayahnya bermain di tepi sebuah anak sungai di dekat taman kota. Anak itu membawa sebuah perahu kayu kecil buatan sendiri yang sangat ia banggakan. Dengan penuh semangat, ia meletakkan perahu mainannya itu ke atas permukaan air. Perahu kecil itu meluncur cepat mengikuti arus air yang jernih. Namun beberapa meter di depan, aliran sungai itu harus masuk menembus sebuah gorong-gorong semen yang gelap di bawah jalan raya. Begitu melihat perahunya terbawa arus masuk ke dalam lubang gelap yang pekat itu, si anak seketika panik. Ia berteriak dan berusaha mengejarnya, tetapi perahu itu sudah telanjur lenyap tersedot kegelapan.
Anak itu menangis terisak-isak, yakin bahwa perahu kesayangannya telah hilang hancur dan tak akan pernah kembali lagi. Melihat hal itu, sang ayah tidak ikut panik apalagi berlari mengejar lubang gelap tersebut. Dengan tenang, sang ayah merangkul pundak anaknya, mengusap air matanya, lalu menggandeng tangannya berjalan santai melintasi jembatan menuju ke sisi lain jalan raya. Di seberang jalan, saluran air itu ternyata bermuara pada sebuah kolam taman yang luas, jernih, dan penuh dengan sinar matahari. Sang ayah mengajak anaknya berdiri di tepi kolam. Hanya berselang beberapa detik kemudian, perahu kayu kecil itu muncul keluar dari mulut saluran semen, mengapung dengan utuh tanpa cacat sedikit pun, lalu berlayar tenang di atas air kolam yang damai. Sang ayah tersenyum lalu berkata kepada anaknya, "Kegelapan tadi cuma lorong penyeberangan pendek, Nak. Ayah sudah tahu kemana aliran air ini bermuara, makanya ayah tidak takut perahumu hilang." Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali rencana, pekerjaan, atau harapan yang sedang kita bangun seolah-olah mendadak hanyut masuk ke dalam lorong gelap, masa-masa ketidakpastian di mana kita tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi dan merasa segalanya telah gagal atau hancur. Dalam situasi seperti itu, refleks pertama kita adalah panik, cemas, dan menangis karena mengira kehidupan kita telah berakhir di dalam kegelapan. Namun, Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita melihat gambaran jalannya secara utuh dari atas. Ia tahu persis kemana aliran hidup kita sedang dibawanya. Momen-momen gelap dan tak terduga yang membuat kita takut seringkali bukanlah akhir dari cerita, melainkan hanyalah sebuah lorong penyeberangan singkat untuk membawa kita keluar menuju tempat yang jauh lebih tenang, luas, dan indah dari apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29:11